Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winofina Putri. Di sini saya akan menjelaskan caranya mengerjakan ANOVA dengan SPS. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu ANOVA. ANOVA adalah alat uji statistik yang menggunakan uji sampel sebanyak 3 atau bahkan lebih. ANOVA dibagi menjadi dua, yaitu ANOVA one way dan ANOVA two way. ANOVA one way hanya menggunakan satu faktor, sedangkan ANOVA two way menggunakan 2 faktor. Itu tadi adalah penjelasannya. Dan berikutnya adalah cara mengerjakan ANOVA. Yang pertama kita lakukan adalah buka file Excel di SPSS. Bagaimana caranya? Bisa dilihat dalam video ini. Pertama, kita pilih file. Nanti akan muncul seperti yang digambar. Lalu kita pilih file tipenya, kita ubah menjadi file Excel. Nanti file Excelnya akan muncul, tapi kita harus ingat menaruh filenya di mana agar tidak sulit mencarinya. Setelah itu kita klik file yang dipilih, lalu open. Nanti akan muncul seperti ini, lalu klik OK. Setelah itu filenya akan terbuka secara otomatis di Excel. Lalu setelah filenya muncul seperti ini, kita klik variable view dan akan muncul seperti digambar. Dan sebelum membuat ANOVA, kita harus mengisi label, values, dan mengubah tipe lure dan location-nya. Pertama, kita isi dulu labelnya. Untuk lure kita berikan label 4. Untuk location itu lokasi jebakan, dan yang terakhir kita isi jumlah map. Selanjutnya kita isi dulu value lure, yaitu ada scale, sugar, dan chemical. Isi seperti digambar. Jika sudah, kita klik OK. Lakukan hal yang sama pada value location yang isinya ada 4, yaitu top, middle, lower, dan ground. Ketiga, kita ubah tipe string menjadi numerik. Bagaimana? Caranya mudah. Kita klik pada titik 3 di tabelnya, lalu kita pilih numerik. Sebelum itu, saya hanya beritahu saat kita mengubah tipenya, pastikan kita menghafal urutan pada data field-nya ya. Kenapa? Karena saat kita mengubah tipenya, data akan terhapus secara otomatis. Oke, kita lanjut. Setelah kita pilih titik 3 tadi, akan muncul seperti digambar. Pilih numerik, lalu klik OK. Bila muncul seperti ini, kita klik OK lagi. Lakukan hal yang sama untuk location. Setelah kita isi dan ubah semuanya dari label, value, dan tipe, kita klik data view. Dan seperti yang saya bilang tadi, data view pada lure dan location hilang karena tadi saya sudah menghafalnya, jadi mudah, tinggal diisi ulang sesuai urutan awalnya. Setelah kita isi ulang, kita masuk ke inti pembahasannya, yaitu membuat ANOVA. Pertama, kita akan membuat ANOVA one way. Pertama, kita pilih analyze, compare means, lalu pilih one way ANOVA. Setelah itu akan muncul seperti yang digambar. Masukkan jumlah hangat pada dependent list, lalu lokasi jebakan pada faktor. Setelah itu kita pilih post hook, nanti akan muncul seperti yang digambar. Lalu kita checklist LSD dan 2K. Setelah itu klik continue, lalu pilih lagi options dan kita checklist homogeneity of variance test, lalu klik continue-nya lagi. Setelah semua itu kita klik OK. Setelah itu akan muncul beberapa tabel, tapi yang kita gunakan penelitiannya hanya test of homogennya dan ANOVA-nya. Bisa kita lihat pada tabel homogeneity-nya. Basis of mean sig-nya sebesar 0,017, yang artinya lebih besar dari alfanya, yaitu 0,05. Itu tandanya H0 diterima, yang berarti adalah data diterima atau data homogen. Kita lanjut ke tabel berikutnya, yaitu tabel ANOVA.
kita lihat signya 0,000 yang artinya lebih kecil dari alfanya, yaitu 0,05. Itu tandanya H0 ditolak dan bunyinya setidaknya ada satu jebakan yang memberikan perbedaan jumlah ngengat yang ditangkap. Dan itu kesimpulan dari one way ANOVA. Mari kita lanjut ke two way ANOVA. Hampir sama seperti one way ANOVA. Bedanya kalau one way di convenience, sedangkan two way di general linear model. Mari kita lanjutkan. Setelah pilih analisis, kita pilih general linear model. Lalu kita pilih univariate. Setelah muncul seperti yang digambar, masukkan jumlah ngengat pada dependent variable dan lokasi serta umpan pada faktor. Kita pilih post hoc, pindahkan location dan lure pada post hoc test 4. Lalu checklist LSD dan 2K, lalu klik continue. Setelah itu pilih options dan checklist deskriptif dan homogeneity-nya. Lalu continue. Terakhir kita klik OK. Lalu akan muncul beberapa tabel. Tapi yang menjadi patokan kita saat ini adalah tabel ketiga dan tabel keempat. Pada tabel ketiga, kita bisa lihat pada based on mean-nya. Kita lihat signya yaitu 0,145 yang berarti lebih besar dari alfanya, yang berarti H0 diterima, yang artinya data dapat diterima atau data homogen. Pada tabel keempat yang kita lihat hanya pada lure, location, dan lure location. Bisa kita lihat pada location, signya menunjukkan 0,000, lebih kecil dari alfanya, berarti H0 ditolak, yang bunyinya setidaknya ada satu jebakan yang memberikan perbedaan jumlah ngengat yang ditangkap. Berikutnya kita lihat pada lure. Signya menunjukkan 0,416, lebih besar dari alfa. Itu tandanya H0 diterima, yang bunyinya tidak ada perbedaan jumlah ngengat yang ditangkap oleh umpan yang dipasang. Lalu yang terakhir location lure, yang signya menunjukkan 0,932, lebih besar dari alfa, yang berarti H0 diterima, yang bunyinya tidak ada interaksi antara jenis umpan dan lokasi jebakan dalam menentukan jumlah ngengat yang ditangkap. Berikut tadi adalah kesimpulan dari two way ANOVA. Tadi itu adalah cara mengerjakan ANOVA one way dan two way. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.